Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6 offering D13 mata kuliah umum pendidikan agama Islam akan mempresentasikan materi tentang panic buying dalam perspektif Islam. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kami. Next slide, Mbak. Jadi yang pertama ada Aulia Rahmayani, yang kedua saya sendiri Vio Cindy Aprilia, yang ketiga Hafiz Mairin Novel Bambang, yang keempat Nadia Restu Ristanti, dan yang kelima Sulung Fitriandita Larasati. Oke, next. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih panic buying itu? Jadi, panic buying itu adalah perilaku yang ditandai dengan meningkatnya volume pembelian yang biasanya menyebabkan harga suatu barang meningkat. Panic buying juga dapat diartikan sebagai perilaku menimbun barang ketika situasi darurat demi upaya menjaga stok barang pokok sebagai persiapan menghadapi suatu bencana atau wabah. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penyebab panic buying akan dijelaskan oleh teman saya. Novel, silakan. Baik, yang selanjutnya adalah faktor penyebab panic buying. Next. Oke, yang pertama adalah rasa takut dan cemas. Rasa takut dan cemas adalah emosi dasar manusia yang ditimbulkan akibat perasaan terancam akan adanya suatu bahaya yang akan datang. Oleh karena itu, rasa takut dan kecemasan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya panic buying. Apalagi di tengah maraknya pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah stres. Respon masyarakat terhadap adanya wabah penyakit COVID-19 dapat memicu gangguan sosial. Respon stres ini dapat terjadi akibat adanya kejadian yang mengancam kesehatan fisik dan mental. Dan respon stres tersebut inilah yang dapat meningkatkan perilaku untuk mencari sesuatu yang tidak seimbang, normal, dan dianggap tidak tepat untuk menangani situasi yang ada. Yang ketiga, rasa tidak pasti dan tidak nyaman. Kurangnya sumber informasi akibat tidak mengetahui dan kurangnya efektivitas komunikasi menyebabkan munculnya rasa tidak pasti, sehingga menimbulkan persepsi terhadap suatu ancaman akan meningkat dan kepanikan akan muncul saat terjadi sebuah krisis. Yang keempat adalah media massa. Masyarakat tidak akan merasa cemas apabila terdapat sumber informasi yang tepat tentang peristiwa yang terjadi. Namun, saat ini banyak masyarakat yang masih kurang memahami dan kurangnya sosialisasi yang komprehensif dan sibuknya mereka dengan urusan mereka sendiri menyebabkan kekurangan informasi dan tambahan desas-desus yang menyebabkan masyarakat mengalami kepanikan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next, Mbak. Referensi panic buying dengan iktikad dalam Islam. Next. Iktikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi semata. Iktikar atau menimbun barang dalam Al-Quran disebut dengan yaknizum, yang berarti harta yang disimpan. Next. Hukum iktikar dalam Islam tercantum dalam surah At-Taubah ayat 34, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, dan surah Yusuf ayat 52. Maaf. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang melakukan penimbunan akan menerima balasan yang pedih. Sebagaimana dalam artian surah At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak akan
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah pada mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada ayat tersebut jelas sekali digambarkan bahwa tindakan panik buying secara impulsif digambarkan dengan sama seperti menimbun emas dan perak yang sangat dilarang dalam Islam. Penimbunan tersebut juga dapat dianalogikan terhadap pelanggaran penimbunan barang lain, termasuk dalam pokok yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Secara hukum, Islam juga tindakan penimbunan barang atau melakukan panik buying sangat dilarang, dan hendaknya dilakukan pencegahan. Panik buying dalam Islam juga disebut mencerminkan ketamakan dan bukti buruk moral yang dimiliki oleh manusia, serta disebut kezaliman masyarakat. Dasar hukum tersebut didukung oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan selama 40 hari, maka ia akan dianggap telah lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah lepas atasnya. Nauzubillah min dzalik. Perilaku tindakan panik buying di samping untuk menghindari krisis dan kelangkaan. Dalam Islam, masyarakat dianggap terjebak dalam hawa nafsu yang dimiliki untuk memenuhi hasrat materialnya agar merasa senang atas nilai guna barang yang telah diperoleh. Semakin banyak barang yang ia peroleh, maka akan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman, karena telah memiliki persediaan yang banyak. Hal tersebut digambarkan oleh firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53, yang memiliki arti, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengantarkan pada kejahatan kecuali nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa hawa nafsu manusia yang bersifat kebedaan hanya sebagai pada hasrat jasmani saja dan dapat dipuaskan dengan barang ataupun kebutuhan yang dianggap sangatlah penting dan mengutamakan kepentingan diri sendiri, keserakahan dan kepuasan, dan tidak adanya batasan. Dan jika masyarakat melakukan tindakan panik buying, pada dasarnya dapat mengakibatkan tingkatan kegunaan atau utilitas suatu barang berkurang. Bahkan dapat menyebabkan ada barang yang tidak dapat digunakan dengan baik dan berujung dengan dibuang sia-sia. Pada dasarnya, aktivitas ekonomi itu harus dilakukan dengan dilandaskan pada nilai-nilai dalam Al-Quran, beretika dan berpedoman pada nilai moralitas spiritual, di mana aktivitas ekonomi mampu memandang sesama manusia sebagai saudara yang bergantung terhadap satu sama lain. Niscaya kegiatan jual beli yang dilakukan akan dihalalkan dan diizinkan karena tidak merugikan manusia lainnya. Maka hendaknya kita menerapkan prinsip jual beli yang terdiri dari kebenaran, kepercayaan, ketulusan, dan persaudaraan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya panic buying. Yang pertama adalah meningkatnya potensi inflasi. Tindakan panic buying akan mengakibatkan jumlah permintaan lebih tinggi daripada penawaran sehingga menyebabkan meningkatnya harga suatu barang. Yang kedua adalah keuangan rumah tangga terganggu. Belanja dengan jumlah yang tidak wajar akan mempengaruhi orang untuk ikut melakukan hal yang sama, sehingga menyebabkan dana yang tadinya digunakan untuk kebutuhan reguler penting lainnya bisa ikut tersedot untuk melakukan panic buying. Yang ketiga adalah pemborosan. Pembelian dalam jumlah besar tentunya akan cukup sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk menggunakan suatu produk dengan baik, apalagi menghabiskan seluruh sebelum masa kedaluarsa, sehingga berujung pada pembuangan yang sia-sia. Yang keempat adalah meningkatnya polusi di lingkungan masyarakat. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa panic buying dapat berujung pada pembuangan yang sia-sia, apalagi dengan masyarakat yang masih belum sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam Islam sendiri, dampak yang akan ditimbulkan oleh panic buying sudah dijelaskan di awal materi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembalasan atau siksa yang berat di akhirat, karena sesungguhnya Allah sangat membenci perilaku penimbunan barang tanpa menafkahkannya kepada orang yang membutuhkan. Materi selanjutnya adalah solusi mengatasi panic buying, akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Baik, untuk materi berikutnya yaitu solusi mengatasi panic buying. Dalam mengatasi panic buying dapat ditanggulangi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah
Peran aktif pemerintah. Peran pemerintah di sektor ekonomi sangat dibutuhkan dalam fenomena ini, terutama dalam mengintervensi mekanisme jual beli di pasar. Memperkuat peraturan larangan melakukan penimbunan barang untuk menjamin jumlah stok atau kelangkaan. Peraturan tersebut sudah direalisasikan melalui larangan monopoli dan penimbunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menunjukkan pemerintah sebagai pengawas dan penindak tegas bagi oknum yang melakukan pelanggaran menimbun barang. Yang kedua, kesadaran pelaku bisnis dan masyarakat. Suatu pencegahan tidak dapat terrealisasikan walaupun setegas apapun peraturan itu telah dibuat bila tidak didukung oleh masyarakatnya sendiri. Contohnya, kita harus dapat menerapkan pola pikir yang positif agar terhindar dari stres mental dan rasa cemas berlebihan terhadap suatu bencana. Masyarakat harus dapat tenang dan sadar bahwa mereka tak perlu membeli ini itu secara berlebihan, karena bila panic buying dilakukan malah akan menyebabkan kenaikan harga dan semakin menipisnya stok. Yang terakhir yaitu peran media massa. Saat ini banyak media massa yang melakukan clickbait dalam judul berita yang mereka sebarkan. Bahkan ironisnya judul yang dibuat justru memberikan substansi yang berbeda dan membuat masyarakat mengalami kepanikan. Seharusnya media massa dapat memberikan informasi atau himbauan serta anjuran yang tegas dalam meningkatkan kesadaran bersama yang ideal untuk mengantisipasi terjadinya panic buying. Oke, jadi itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Oke, baik Mbak Vindi Atika. Silahkan pertanyaannya. Izin masuk. Apakah suara saya jelas, Mbak? Iya, jelas. Baik, pertanyaan saya tadi kan dikatakan bahwa panic buying itu menyebabkan penawaran itu lebih rendah daripada permintaan. Nah, menurut kalian dari segi sosial, bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk tidak stres dan panik atas kelangkaan dan melonjaknya harga minyak saat ini mengingat permintaan minyak yang terus meningkat, apalagi menjelang bulan Ramadan. Dan dari perspektif Islam, sisi positif dari rasa panik atas COVID-19 ini menurut kalian itu apa? Terima kasih. Baik, Mbak Vindi. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya sebentar ya. Izin masuk ya. Menjawab pertanyaan dari Vindi. Dari segi sosial, bagaimana cara menaikkan diri ya kan? Diri sendiri tidak stres dan panik atas kelangkaan dan melonjaknya harga minyak saat ini dan saat bulan Ramadan. Oke, yang pertama gini, kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat, hendaknya kita mencari tahu lah informasi yang ibaratnya akurat. Jangan kita langsung menangkap satu media massa menjelaskan bahwa ada terjadi panic buying kelangkaan minyak. Siapa tahu di setiap daerah kan berbeda-beda. Nah, dari segi itu kan kita tahu bahwa kita tidak perlu panik karena mungkin hanya beberapa daerah saja yang panik atau yang kelangkaan minyak itu terjadi. Tidak semuanya minyak itu langka. Terus untuk meyakinkan biar tidak stres atau dan panik itu, kita ya tetap harus percayalah bahwa minyak itu selalu ada. Nggak mungkin lah pemerintah ibaratnya melangkakan minyak itu nggak mungkin. Pasti ada solusi dari pemerintah. Jadi kita tetap enjoy saja, tidak usah panik. Tetap ikuti anjuran dari pemerintah. Kalau memang beli tidak usah banyak-banyak. Toh banyak-banyak buat apa? Kalau ditimbun nanti kita juga yang kena masalah sama pemerintah kalau ketahuan. Dan dari perspektif Islam,
Sisi positif dari rasa panik atas COVID-19 itu apa ya? Oh, gini. Kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita. Kan kita nggak tahu bagaimana COVID-19 itu bisa menyerang kita ataupun bisa sampai kita meninggal, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus kayak meningkatkan ibadah kita agar kita siap kalau memang nanti kita memang dijemput oleh ajalnya atau gimana, kita harus siap. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan diri di lingkungan kita dan meningkatkan rasa solidaritas antar, kan COVID-19 tidak hanya menyerang agama Islam, melainkan agama-agama lain juga. Otomatis kita bagi agama Islam juga meningkatkan solidaritas, tolong menolong kita, toleransi kita terhadap umat-umat lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Gimana? Menjawab atau tidak? Iya, cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Teman-teman, apakah udah nggak ada yang mau nanya lagi? Sudah jelas? Saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak. Tadi kan dijelaskan bahwa secara hukum Islam, tindakan menimbun barang atau melakukan panic buying sangat dilarang dan hendaknya dilakukan pencegahan. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar panic buying ini tidak terulang di masa yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Untuk jawabannya sebentar ya. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara agar panic buying tidak terjadi di masa yang akan datang. Dengan cara memberikan batasan pembelian pada item yang diburu, sebagaimana yang telah terjadi pada hari ini atau kejadian sekarang. Pada saat pembelian minyak goreng yang pembeliannya itu telah dibatasi untuk satu keluarga hanya diperbolehkan 2 liter per harinya dan tidak boleh lebih dari 2 liter per harinya. Mungkin jika pembeli melakukan kecurangan pembelian dengan menyuruh anggota keluarga yang lainnya untuk pura-pura tidak mengenali saat pembelian minyak itu berlangsung, maka akan dikenakan sanksi ataupun sejumlah denda oleh pihak toko ataupun perusahaannya seperti itu. Apakah jawabannya Baik, diterima? Mbak Titania, sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Mbak Lucy, silahkan pertanyaannya.
Ada di kolom chat ya. Baik, Mbak. Jadi pertanyaannya dari Mbak Lucy yaitu, dalam beberapa waktu telah terjadinya panic buying di Indonesia seperti penimbunan masker di akhir tahun 2019 dan sekarang penimbunan minyak goreng oleh ibu rumah tangga. Lalu pertanyaan saya, apa yang menjadi penyebab dalam terjadinya panic buying tersebut? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy. Untuk penyebab panic buying pada masker sendiri, itu terjadi karena penyebaran virus yang mengakibatkan warga di seluruh dunia panik. Waktu itu kan masih awal-awal corona, dan akibat hal itu warga menjadi berbondong-bondong untuk membeli masker untuk mencegah terpapar dari virus corona. Untuk minyak sendiri, sebab dari panic buying minyak itu karena adanya kelangkaan minyak akibat harga sawit yang melonjak tinggi. Kemudian pemerintah melakukan subsidi harga minyak. Nah, setelah harga minyak menjadi turun, itu orang-orang memanfaatkan momen tersebut untuk membeli minyak dalam jumlah besar untuk mengantisipasi kelangkaan yang akan terjadi di kemudian hari. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana Mbak Lucy, apakah sudah jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Oke, teman-teman, jika sudah ada yang tidak ditanyakan, sepertinya cukup untuk materi malam ini. Dan saya juga minta tolong untuk dokumentasi, teman-teman, saya minta tolong buat on cam sebentar saja. Sudah apa belum, Mbak? Sebentar, Mbak. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.